Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Andika Triamadani dengan NIM 19.24354. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketenagakerjaan Indonesia. Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia meliputi pertama, sejarah ketenagakerjaan pada masa kerajaan. Apabila perhitungan jarak antara generasi adalah 25 tahun, maka penjajahan telah mengubah sistem sosial, normal, dan budaya bangsa Indonesia selama lebih dari 10 generasi, di mana orang pribumi telah dibiarkan miskin dan bodoh sehingga dengan leluasa kaum penjajah dapat mengeruk kekayaan alam dari wilayah jajahannya. Selanjutnya, sejak awal kolonisasi, kaum penjajah telah memperlakukan orang-orang pribumi hanya sebagai budak yang tidak memiliki status, hukum, dan boleh diperdagangkan. Hal ini tergambar dalam sistem hukum yang ditetapkan di wilayah jajahan dengan penetapan bahwa Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan sejak tahun 1823, termasuk di dalamnya norma dan aturan mengenai perburuhan tidak berlaku bagi orang pribumi. Selanjutnya yang kedua, sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa penjajahan Belanda. Pada saat Indonesia maksudnya dikuasai atau dijajah oleh bangsa Belanda, Indonesia mengalami masa kelam mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia dulu menjadi budaknya warga negara Belanda yang datang ke Indonesia. Perbudakan ada unsur penyuruh dan pelaksana. Budak merupakan orang yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain. Budak sama sekali tidak mempunyai hak atau kehidupannya. Budak hanya memiliki kewajiban, yaitu disuruh atau diperintah oleh pemilik budak. Hukum perbudakan saat sekarang adalah hukum perbudakan atau perburuhan yang asli Indonesia. Hukum perbudakan atau perburuhan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan hukum yang tertulis pada tahun 1854. Hindia Belanda menerbitkan Reglement RR yang memuat mengenai dihapusnya perbudakan. Pada pasal 115, RF juga menetapkan tanggal penghapusan perbudakan tersebut, paling lama pada tanggal 1 Januari 1860. Selanjutnya yang ketiga, sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa penjajahan Jepang. Di sini zaman penjajahan Jepang ada namanya kerja paksa atau yang biasa disebut dengan romusa. Untuk kepentingan suatu kerajaan atau kelompok untuk pembangunan apa yang diinginkan oleh raja. Parahnya lagi, pada masa penjajahan Jepang, pekerjaan romusa ini apabila lamban, lemas, malas-malasan dalam melakukan pekerjaan akan dihukum, apalagi yang tidak melakukan pekerjaan. Selanjutnya, sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa Orde Lama. Di sini terdapat dalam merebut kemerdekaan Indonesia, gerakan buruh memainkan peranan yang penting. Peranan baru dengan keterlibatannya dalam gerakan kemerdekaan nasional. Melalui yang disebut dengan Lasyar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikatan Buruh di Indonesia. Aktif dalam perjuangan masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Menjamin gerakan buruh tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini
tampak khususnya dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang bisa disebut progresif atau maju. Dalam arti amat protektif atau melindungi kaum buruh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang keselamatan di tempat kerja diterbitkan oleh pemerintah sementara di bawah Jahirin. Undang-undang ini beralihnya kebijakan dasar perburuhan dari negara baru ini, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW, yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dasar dengan prinsip seperti no work, no pay. Kemudian menyusul lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh, seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, ketentuan 40 jam kerja dan 6 hari kerja seminggu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, larangan mempekerjakan anak di bawah umur 14 tahun, menyediakan fasilitas, termasuk juga menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti haid 2 hari dalam sebulan, dan cuti melahirkan 3 bulan. Undang-undang ini bisa dikatakan paling maju di regional Asia pada waktu itu, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan legislasi hukum perburuhan di Indonesia yang prospektif. Pada tahun 1950-an, masih dalam suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Disusul Undang-Undang tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang memberikan proteksi yang amat kuat kepada para buruh atau pekerja dengan kewajiban meminta izin kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan P4 untuk pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan yang sudah amat terasa nuansa demokrasi dalam ketentuan pasal-pasalnya, termasuk sebuah undang-undang tahun 1956 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 tentang hak berorganisasi, sekaligus menjamin lebih jauh lagi memberi serikat buruh status hukum. Selanjutnya, sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa Orde Baru. Di sini saya menjelaskan pada masa Orde Baru ialah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata untuk kepentingan pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pula telah terjadinya pembelengguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, perekonomian atau bisnis, kebebasan informasi atau pers, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia yaitu sebagai negara hukum, terutama dalam bidang hukum dan politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai dan Undang-Undang 1945 dijadikan landasan
idil atau konstitusional dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan ketetapan MPRS nomor 20 menetapkan sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus melakukan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu Pancasila. Selanjutnya, Orde Baru di awal peristiwa-peristiwa dramatis, khususnya pembantaian dan penghancuran elemen PKI tahun 1965 yang mengubah secara permanen konstelasi kekuatan politik dan berdampak secara mendalam atas nasib organisasi buruh. Pasca tahun 1968, posisi buruh lebih rendah daripada yang pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Kondisi perburuhan di Indonesia selama Orde Baru dapat dijelaskan dalam terang model akomodasi di atas. Kontrol negara terhadap serikat buruh berlangsung terus-terusan dengan dukungan militer. Kontrol itu mengalami penguatan signifikan sejak dekade 1980 bersama dengan berakhirnya era bom minyak dan pemerintahan harus mengarahkan industri ke orientasi ekspor. Peraturan tentang ketenagakerjaan yang menjadi kontroversi pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kental dan militerisme. Selanjutnya di sini sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa reformasi. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, peluang untuk lahirnya gerakan buruh dimulai dengan dibukanya kebebasan berserikat, meskipun tetap hanya satu serikat yang diakui pemerintah. Pada masa ini, SPSI, yang biasa disebut Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, melahirkan jaringan perubahan yang dimotori oleh LSM dengan aksi-aksi menolak militerisme dan menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Pada masa ini telah dapat dipastikan bahwa LSM memegang peranan penting dalam membangun jaringan dan menggerakkan ius-ius buruh. Gerakan LSM perburuhan ini sama sekali terpisah dari SPSI sebagai institusi, akan tetapi berjaringan dengan aktivitas-aktivitasnya yang tidak puas terhadap kinerja SPSI. 12 LSM perburuhan bergabung dalam jaringan yang dinamai KPHP, Komisi Pemburuh Hukum Perburuhan. Secara sistem dan substansial melakukan aksi penolakan undang-undang tersebut, ditandai dengan keluarnya buku yang berisi pemikiran para ahli mengenai mengapa undang-undang itu harus ditolak. Dalam pandangan KPHP, undang-undang tersebut belum memuat hak-hak dasar buruh seperti jaminan atas pekerjaan, kebebasan berorganisasi dan mogok, lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan yang adil. Aksi penolakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini juga dilengkapi dengan aksi massa oleh kelompok-kelompok buruh. Selanjutnya, sejarah ketenagakerjaan politik hukum setelah Indonesia merdeka.
pada masa pemerintahan perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak terlihat. Justru yang terlihat banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengembang dan kurang mendapat perhatian. Contohnya kasus pemulangan Malaysia serta revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 oleh Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya terdapat banyak sekali perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kerja baik pekerja maupun pegawai. Dan pada masa pemerintahan Pak Joko Widodo, dalam solidnya kemampuan penyerapan tenaga kerja formal dan rasio penciptaan kerja yang tercatat lebih rendah dibanding 3 tahun awal era pemerintahan sebelumnya SBY Budiono. Pada periode pertama, penyerapan tenaga kerja formal di era Jokowi JK belum mampu mengungguli pemerintahan SBY dengan Budiono. Tercatat jumlah tenaga kerja formal di era Jokowi JK di bulan Agustus 2017 adalah sebesar 52 juta orang, hanya bertambah 3,5 juta orang, kurang lebih 7,2%. Dari capaian Agustus 2015 sebesar 48,5 juta orang. Dari sisi persentase jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017 tercatat 42,97% dari total tenaga kerja. Hanya meningkat tipis dari persentase Agustus 2015 sebesar 42,24%. Terima kasih. Mungkin menurut saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.